Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali pemirsa, kesempatan kali ini saya Fiona kembali menjumpai Anda dalam dialog eksklusif dan ini langsung dari gedung DPRD Kota Metro. Kita akan membahas terkait kiprah DPRD Kota Metro dalam sistem demokrasi. Pemirsa, bangsa Indonesia akan menghadapi tahun politik tepat di tahun 2024 nanti dan tentunya ini adalah sebuah momentum bersejarah karena pelaksanaannya seluruh pemilihan umum dilaksanakan di tahun yang sama yaitu tahun 2024. Dan diawali dengan pemilihan legislatif yaitu DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota dan Kabupaten beserta pemilihan presiden tepat di bulan Februari 2024. Kemudian dilanjutkan dengan pilkada serentak yakni pemilihan gubernur, bupati dan wali kota tepat nanti di bulan November tahun 2024. Nah, baik dari partai politik dan juga politisi, pemerintah tentunya saat ini sudah bersiap-siap menentukan gagasan, aspirasi serta strategi politiknya. Bagaimanakah cara mereka berkiprah dalam dunia politik? Tentunya kita akan mengupas bersama dengan Wakil Ketua DPRD Kota Metro, yakni Bapak Basuki SPD. Beliau adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Perjuangan. Saya sapa dulu beliau. Apa kabar Bapak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saja, sehat selalu. Sehat ya Pak ya? Mbak Fiona, Baik, ya. senang sekali bisa bertemu dengan Bapak dan terima kasih ini langsung dari kantor DPRD Kota Metro ya Pak ya. Ya, Terima makasih. kasih tentunya Pak. Oke Pak, ini luar biasa sekali Pak. Kita mungkin bincang santai. Kita akan membahas terkait bagaimana kiprah DPRD Kota Metro dalam sistem demokrasi. Kalau kita lihat ya Pak ya, sekarang ini mungkin sudah mulai bermunculan para calon-calon ya Pak ya, karena sudah di Ya, penghujung tahun, mengingat di tahun 2024 nanti kita memasuki tahun politik, 2024 sudah di bulan Februari sudah mulai pestanya nih ya, ya. pesta demokrasinya. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, catatan dari Bapak sendiri terkait perjalanan demokrasi di Kota Metro ini seperti apa Pak secara umum? Baik dari pemilihan legislatifnya hingga ke pemilihan kepala daerah yang lalu Pak, silakan. Ya. Eh, dalam pemerintahan kita, sistem demokrasi ini artinya semua warga negara Mm-mm. memiliki hak ya yang sama untuk Mm-mm. pengambilan keputusan. Mm-mm. Ini salah satu persiapan kita semua, terutama KPU kemarin sudah melaksanakan verifikasi partai ya. Mm-mm. Ada 18 partai kalau nggak salah yang lolos verifikasi di Kota Metro ini akan melaksanakan persiapan pemilu 2024. Ini terima kasih sekali kepada teman-teman KPU dan sesegera mungkin nanti akan ada banyak jadwal-jadwal dari KPU yang sudah ditentukan oleh peraturan PKPU. Kemudian hal tentang bagaimana di Kota Metro ini, saya rasa Metro ini hanya kota kecil, gitu. Hanya 5 kecamatan dan 22 kelurahan. Nanti pasti KPU akan membagi beberapa TPS dalam RT RW, kemudian nanti akan dilaksanakan tepat-tepat KPPS dan pembentukan PPS, pembentukan PPK, Panwascam, Panwas Kelurahan dan lain-lain itu disiapkan. Dengan situasi kondisi Kota Metro, alhamdulillah dari setiap pelaksanaan itu kondusif. Kondusif dalam artian semua masyarakat antusias dalam hal menghadapi pemilu. Seperti itu. Artinya untuk menghadapi pesta demokrasi 2024 Kota Metro ini sudah siap ya Pak ya, persiapan Insya Allah sudah siap mulai Iya. dari sekarang. Kalau dari pengalaman Bapak sendiri, tanggapan Bapak terkait pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024, sebenarnya serentak juga sudah pernah dilakukan beberapa tahun Iya, yang lalu ya Pak iya. ya. Ini juga dilakukan serentak, tanggapannya bagaimana? Serentak pertama, serentak kedua, dan sekarang insya Allah serentak ketiga. Serentak yang masalah ketiga. Seperti itu. Nah, dengan adanya peraturan pemilu serentak ini, ya insya Allah akan lebih semarak. Seperti itu. Kemudian juga akan lebih menghemat budget. Budget ya, Iya. anggaran ini ya, terkait Anggaran. anggaran. Jelas seperti itu dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah. Kaitan dengan hal pemilu di Kota Metro ini, saya rasa kita sudah siap seperti itu. Ya.
Tapi kalau kita melihat persiapan yang saat ini sudah dilakukan oleh KPU dan juga Bawaslu Pak ini, untuk mengantisipasi tentunya, ada hal-hal yang ditakutkan ya Pak ya pada saat Mhm. pemilu, seperti money politik, kecurangan-kecurangan, tidak jujur, tidak jurdil dan tidak luber. Nah, menurut Bapak sendiri nih, apa nih Pak yang saat ini harus ditekankan supaya mungkin kesalahan-kesalahan atau mungkin kecurangan yang pernah dilakukan, ya mungkin tidak di Kota Metro Pak ya, mungkin di daerah lain ya, Iya tapi iya. tidak terulang kembali di tahun ini? Begini, kan kita sudah ada, eee, ada Panwas, Mhm, ada Bawaslu kan mhm, ya, ada KPU selaku penjara, terus ada pengawasan, selaku Bawaslu kan gitu. mhm, Nah ini, juga ada banyak komponen masyarakat, independen, mhm, mhm, mahasiswa, masyarakat-masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat mhm, sosial, mhm, itu juga turut serta dalam mhm, hal pengawasan. mhm, Oleh sebab itu, eee, hal untuk tertib dalam hal pelaksanaan pemilu nanti di 2024, juga antusias dan, greget atau kepedulian ya, eee, masyarakat harus juga kita, eee, kembangkan seperti mhm, itu. Kesadaran masyarakat untuk mengikuti sehingga tidak ada, apa ya, dilema atau masalah-masalah yang akan kita temui di mhm, lapangan. Sementara ini di metro, di kota metro ini tidak pernah ada masalah-masalah, yang chaos atau, bagaimana ya, menimbulkan satu kerusuhan dan mhm, sebagainya mhm, sehingga, menimbulkan, pemilu di kota metro ini, eee, diulang mhm, atau gagal, itu mhm, ndak pernah seperti mhm, itu. mhm, Yang kita dengarkan di media-media memang di seluruh, Lampung ini ya, fine-fine aja gitu mhm, dalam menghadapi, pemilu ini. Yang jelas, mhm, kami mengharapkan dari masyarakat, antusias dari masyarakat itu mhm. yang kita harus peduli, kita mengikuti dan menyesuaikan dengan peraturan yang ada dalam dalam pemilu. Artinya bersama dengan masyarakat untuk bersama-sama mengawasi jalannya, pemilu serentak yang nanti akan dilaksanakan di tahun 2024 nanti ya, Pak. Jadi Iya masyarakat juga turut mengawasi. Jadi bukan hanya dari penyelenggara saja, tapi juga iya masyarakat. Karena masyarakat biasanya lebih jeli ya, Pak. iya, Karena pasti masyarakatnya kan mereka. banyak, Iya, masyarakatnya banyak komunitas-komunitas sekali. itu banyak mereka gitu. Komunitas, oke. Kalau mahasiswa-mahasiswa itu lebih kritis ya Lebih biasanya kritis, ini ya? idealismenya malah lebih Oke. jelas. Tapi sangat mendukung sekali ya, Pak, ya, kalau misalkan dari masyarakat, dari mahasiswa, komunitas juga Iya. ikut menjadi, apa namanya, mengawasi jalannya nanti, pilkada serentak nanti. Iya, ya perlu adanya pendekatan kan seperti Mhm, itu. mhm, Upaya kita dengan mahasiswa, dengan mhm, komponen-komponen, mhm, apa, organisasi masyarakat itu mhm, harus 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 kita, selaku terutama selaku penyelenggara ya, mhm, memberikan satu wawasan, mhm, memberikan satu, pendidikan terhadap masyarakat tentang hal, demokrasi yang benar itu perlu. mhm, mhm. Artinya nanti sehingga pada saat pelaksanaan demokrasinya, pada saat pesta rakyatnya dimulai, kalau ditemukan, kecurangan-kecurangan bisa langsung dilaporkan ya, Pak, ya? Iya Langsung iya, ditindak ya? pasti seperti itu. Pasti ya, baik Pak. Kalau kita melihat peta politik di Kota Metro, saat ini di Kota Metro sendiri ada 18 partai politik peserta pemilu ya Pak. 9 Iya partai politik yang lolos parlemen dan iya 9 iya. ini partai anyar. Nah, bagaimana nih Pak tanggapannya nih Pak? Iya, ya inilah, pesta demokrasi ya Mhm, gitu. Artinya dengan semakin banyaknya partai-partai politik yang baik yang lama maupun yang mhm, baru itu sama haknya, dalam pemilu 2024 besok ini. mhm, Artinya, eee, sangatlah, kita inginkan untuk, saling menghargai. mhm, Saling menghargai satu sama lain, partai satu dengan partai lain kan gitu. Artinya, ayo kita sama-sama untuk berkompetisi dan mhm, berkompetitif dalam hal pesta demokrasi ini. mhm, Itu yang kami harapkan, semua pihak, semua komponen masyarakat, semua, partai-partai politik harus, mensikapi dengan aturan-aturan main, aturan-aturan PKPU yang memang sudah ada, kemudian kita, harus proaktif dalam hal penyelenggaraan pemilu ini. Karena
di Kota Metro ini sekitar 70-80%. Artinya capaian pemilu setiap pemilu, baik pemilu Partisipasi ya masyarakatnya ya. pemilu legislatif, presiden maupun pemilu kada ya seperti itu. Partisipatifnya tinggi seperti itu karena antusias masyarakat sangat apa ya peduli tentang hal bagaimana untuk memberikan suaranya, hak suaranya memilih calon-calon pemimpin, memilih calon-calon legislatif di Kota Metro ini sangat insya Allah dan alhamdulillah sampai hari ini sangat terdidik. Nah, ini kan untuk pencapaian suara sampai dengan 70 sampai dengan 80% ini kan sangat tinggi sekali. Sangat tinggi. Mungkin selain Kota Metro memang kota yang sangat kecil, tetapi kan di Iya. sini butuh kesadaran masyarakat yang cukup tinggi. Pak, boleh diberikan mungkin triknya atau tipsnya bagaimana sih Pak pemerintahan di Kota Metro ini bisa menggandeng masyarakat untuk bisa berpartisipasi pada saat pemilu? Karena ada beberapa daerah yang tidak sampai 70-80% kan Pak. Iya. Nah, bagaimana ini Pak? Ya, artinya begini. Lagi-lagi pembinaan. Ya. Sangat diperlukan pembinaan pada masyarakat, memberikan satu pengertian tentang hal arti dari demokrasi kan seperti itu. Kemudian pendekatan pada masyarakat, kemudian memberikan apa ya pendidikan tentang hal Pendidikan berpolitik politik itu ya. terus-menerus seperti itu, baik dari tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, dan seluruh komponen masyarakat kita berikan satu pendidikan tentang hal politik. Jadi ini juga mungkin para calon-calon ini ya Pak ya, jadi pada saat mungkin bersosialisasi tidak hanya mensosialisasikan diri, tapi juga mungkin karena mudah pendidikan politiknya dimasukkan di sana. Pasti itu. Mudah di Kota Metro ini hanya 5 kecamatan, 5 kelurahan. kecamatan. Milenialnya banyak juga di sini ya Pak ya. Milenialnya 30%. 30% pemilih utama, pemilih yang baru memilih tahun ini. Bahkan bisa nambah. Wah luar biasa sekali ya. Berarti pendidikan politiknya harus dikencengin lagi nih Pak ya. Karena ada program dari PKPU itu mencanangkan ada apa ya peduli hakmu. Peduli hakmu. Iya, artinya itu merupakan satu inovasi dari teman-teman KPU untuk siapa yang belum masuk ke DCS ya, dapat calon pemilih DPT ya, sebelum DPT kan sementara dulu kan gitu. Artinya sampai hari ini silakan ada enggak nama kita di daftar pemilih itu. Kalau belum silakan untuk buka link itu, link peduli hakmu itu langsung didaftarkan bisa. Oh, kita mendaftarkan diri sendiri. Tapi kalau sudah terdaftar tidak bisa daftar secara otomatis. Perlu lagi kalau tidak perlu lagi. Kan gitu. Takutnya double Pak. Enggak, kita pakai KTP ya. Oh iya, pakai NIK-nya dimasukkan di situ. Jadi oke, luar biasa ya. Ini memang program dari pusat atau Kota Metro Pak? Dari pusat. Dari pusat ya, luar biasa sekali. Kita mengikuti semuanya. Iya, luar biasa sekali. Dan kesadaran masyarakat perlu untuk membuka link itu. Iya. Saya nih sudah ada belum ya kan gitu. Nah, jadi tidak ada lagi hak memilih masyarakat itu terabaikan seperti itu. Dengan kepedulian masyarakat sendiri. Gitu. Iya, soalnya sayang ya Pak ya, satu suara Anda menentukan 5 tahun Kota Metro ke depannya. Baik, nanti kita akan bincang-bincang lagi Pak, masih dengan tema yang sama tentunya bagaimana kita melihat kiprah DPRD Kota Metro dalam sistem demokrasi pemirsa. Untuk itu jangan kemana-mana pemirsa, dialog eksklusif segera kembali. Baik pemirsa, terima kasih sudah masih bergabung bersama kami pemirsa dalam dialog eksklusif pada Lampung TV pemirsa, dan kami masih dari gedung DPRD Kota Metro, masih bersama dengan narasumber kami Bapak Basuki SPD, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Metro ya Pak ya. Baik, luar biasa perbincangan kita masih membahas terkait bagaimana kiprah DPRD Kota Metro dalam sistem demokrasi, mengingat sesaat lagi atau tinggal beberapa bulan lagi kita akan memasuki tahun politik begitu ya. Artinya persiapan kalau boleh tahu Pak untuk menyambut Pesta Demokrasi 2024 Kota Metro sudah berapa persen Pak? Ya, persentase ini sambil berjalan aja sih sebenarnya. Untuk kesiapan itu teman-teman KPU sudah mempersiapkan semua sebenarnya seperti itu.
hanya kaitan dengan bagaimana secara umum di DPRD ini, DPR ini adalah lembaga politik. Dan teman-teman itu mayoritas insya Allah incumbent ini akan tampil lagi nih kan gitu loh. Artinya seperti itu. Jadi antusias kita selaku DPRD Kota Metro tetap kita menjalin komunikasi dengan Bawaslu, dengan KPU, dengan pemerintah Kota Metro, eksekutif dalam hal ini pastilah kita budgetin ya anggaran yang jelas dalam pelaksanaan ini harus kita siapkan. Itu kemudian kawan-kawan KPU kemarin juga sudah menyampaikan untuk hal dalam pelaksanaan itu untuk anggaran-anggaran yang segera kita juga bahas. Oke, baik Pak. Nah, untuk kiprah para legislator Pak secara umum di DPRD Kota Metro dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat seperti apa? Iya, salah satunya pembinaan kepada masyarakat. Pembinaan. Pembinaan, pendidikan kepada masyarakat. Artinya harus ada pendekatan dengan masyarakat begitu dengan ya? masyarakat, dengan komponen-komponen masyarakat seluas-luasnya dan seluruhnya. Seperti itu. Kita jangan sampai berhenti, intinya pembinaan itu sangat perlu. Gitu loh. Artinya untuk menumbuh kembangkan kepedulian masyarakat tentang hal peraturan-peraturan secara hukum, kemudian dalam hal untuk kepedulian mereka secara ini apa ya, rasa memiliki, gitu. Rasa memiliki pesta ini sehingga bisa untuk bertumbuh, berkembang di masyarakat itu saling menghargai, saling teposeliro dalam hal untuk persiapan-persiapan, terutama persiapan pesta demokrasi di 2024 ini. DPRD selalu di dalam reses-reses, ya kan, selalu di dalam pertemuan-pertemuan itu memberikan pengetahuan pendidikan tentang hal proses demokrasi. Seperti itu. Oke, tapi pada saat melakukan riset dengan masyarakat, pasti banyak ya Pak ya suara-suara masyarakat untuk ingin didengar, pendapat-pendapat dari masyarakat gitu. Nah biasanya apa sih Pak yang paling banyak di-request dari masyarakat Kota Metro ini Pak? Kalau misalkan wakil rakyatnya lagi turun ke masyarakat? Pak, nanti kalau jadi jangan lupa ya, pasti seperti itu. Nah ini jangan lupanya seperti apa? Jangan lupa mampir lagi atau bagaimana? Aspirasi ya, aspiratif apa yang disampaikan kepada masyarakat ketika kita ada pertemuan-pertemuan, baik dalam musrenbang, dalam reses, dalam pertemuan-pertemuan apa sajalah yang di masyarakat itu banyak, kita turun ke bawah. DPRD harus bisa turun ke bawah, menjaring aspirasi. Ini teman-teman semuanya 25 anggota Dewan di Kota Metro ini acap kali ya kita punya program-program untuk bisa mendekati masyarakat kan gitu, untuk memberikan apa ya, keluhan-keluhan apa sih kan gitu, di dalam hal pembangunan, di dalam hal hari ini kita di kerucuk air hujan yang sangat deras ini, banjir segala macam aspirasi itu kita turun ke bawah, mana titik-titik banjir dan banyak masalah jalan dan lain sebagainya yang rusak dan sebagainya. Ini ya sangat kita perlukan aspirasi dari masyarakat. Kalau kita tidak turun ke bawah, ya kita nggak ngerti. Nggak tahu apa maunya masyarakat begitu ya. Terus dari aspirasi masyarakat sendiri bagaimana Pak nantinya? Apakah dari aspirasi akan ditampungkan ya Pak ya? Dari wakil-wakil rakyat yang di Kota Metro ini? Iya, kita punya pokok-pokok pikiran Dewan. Nah inilah selain dari musrenbang, hasil dari musrenbang kita juga pokok-pokok pikiran Dewan, bisa sama, bisa tidak kan gitu. Artinya pembangunan ini berjalan terus secara skala prioritas. Prioritas mana sih, jalan yang mana kan gitu. Nah, kalau hari ini jalan yang mana nggak ada lagi, semua rusak kan gitu. 30% ini rusak kita ini. Iya. 30-40% kita rusak nih jalan-jalan lingkungan itu. Harus suara ini kita bawa ke tetap kita pembahasan anggaran ya gitu. Inilah dalam anggaran inilah kita kepada TAPD, kepada eksekutif selaku eksekutor sudah kita programkan, ya segera dilaksanakan. Jangan menunggu masyarakat
apa ya, protes-protes lagi deh kan gitu. Artinya inilah kepedulian kita dalam hal pembangunan yang ada di Kota Metro ini. Banyak jalan-jalan lingkungan yang rusak, kemudian jembatan-jembatan jebol, karena keadaan situasi Kota Metro ini sebenarnya ya kota gitu. Mm-mm. Tapi keadaan situasi ini masih tetap kita apa ya, seperti masih suasana desa kan gitu. Mm-mm. Artinya eh, saudara dekat-dekat dan lain sebagainya, putaran-putaran dari lingkungan itu masih persaudaranya kuat seperti Mm-mm. itu, Mm-mm. gotong royongannya masih Masih kuat kuat. kan Mm-mm. gitu. Ini Mm-mm. kemudian masyarakat, Mm-mm. kreasi masyarakat harus pemerintah ini jeli dan tanggap Mm-mm. untuk merespon itu. Oke, oke Pak. Kalau kita berbicara tentang pelaksanaan hak legislasi anggota DPRD Kota Metro, apakah kalau menurut Bapak saat ini sudah optimal, Pak? Legislasi yang sekarang kita ini diganti namanya ya sebenarnya Bapemperda ya, Mm-mm. Badan Pembuat Peraturan Daerah kan gitu. Nah itu di situ ada Prolegda. Mm-mm. Setiap tahun DPRD ini memunculkan program Mm-mm. peraturan eh, eh, daerah Mm-mm. di dalam pembahasan dalam 1 tahun ini. Ini berjalan dengan baik terus menerus kan Mm-mm. gitu. Baik raperda-raperda inisiatif dari Dewan setiap tahun itu dari tahun 2019 ini ada 3. Setiap tahun ada tiga inisiatif kan gitu. Mm-mm. Karena kalau dulu itu bisa 6 kan gitu, bisa 6 bisa 8 kan gitu. Karena aturan dari pemerintah pusat jangan banyak-banyak aturan. Terkait. Ya, kalau bisa di omnibus saja kan Mm-mm. gitu. Jadi kalau memang hal-hal merempet sama-sama itu hampir sama itu jadikan satu aja kan gitu, peraturan-peraturan itu nggak perlu banyak aturan kan gitu. Jadi setiap tahun kita dibahas 3 dari inisiatif, Mm-mm. kemudian dari Mm-mm. eksekutif itu Mm-mm. pasti ya tentang RAPBD, tentang Mm-mm. RAPBD murni, RAPBD perubahan, kemudian LKPJ ya, Mm-mm. laporan pertanggungjawaban wali kota, kinerja wali kota, kemudian laporan pertanggungjawaban keuangan. Mm-mm. Dalam hal penyelenggaraan itu ada sekitar itu aja sudah 4 kan gitu. Belum perubahan-perubahan perda-perda yang lain, belum ada aturan-aturan baru yang memang harus kita bahas dan memang sudah masuk ke prolegda dalam 1 tahun. Mm-mm. Itu kita berjalan baik dan terus menerus dan alhamdulillah kawan-kawan di DPRD ini antusias untuk Mm-mm. membentuk satu pansus, untuk satu kelompok-kelompok kerja yang memang untuk penyelesaian perda-perda tersebut. Oke, baik. Di tengah-tengah keterbatasan anggaran seperti saat ini, Pak ya, Ya. karena adanya refocusing. Nah, bagaimana nih Pak dengan pelaksanaan hak budgeting? Kalau menurut Bapak sendiri saat ini yang terfokuskan kemana sih Pak budgetingnya Pak? Aduh. Anggarannya kemana nih Pak? Tarik Kalau nafas. kemarin, kenapa Pak? Tarik nafas ini. Kalau kemarin kan kita sempat semua Iya. mungkin merasakan ya daerah Pak Iya. yang sempat pandemi Bener, 2 nah tahun itulah lebih gitu kan. kira-kira seperti Sekarang kan itu. sudah endemi nih Pak, sudah Dari mulai. tahun 2020, 2021 kita ditempa pandemi COVID kan gitu. Begitu gencarnya, banyak yang korban Iya. tentang hal pandemik ini. Kemudian dari pusat memerintahkan aturan-aturan. Harus lockdown, Iya, tidak ada aktivitas. instruksi kementerian yang memang Iya. harus kita sikapi setiap bulan itu kita harus evaluasi. Mm-mm. Sampai hari ini Oh masih Pak? masih. Masih ya? Itu kan masih Masih harus dengan protokol iya, kesehatannya? masih Iya. belum berakhir gitu. Iya. Artinya kita tetap terus evaluasi pandemi COVID-19 ini. Dan ada kemarin lalu itu di bed rumah sakit itu masih ada yang ngidap kan gitu. Masih ada kasusnya Pak? Kota Metro masih ada Pak? Hati-hati loh. Ini virus kan gitu. Artinya harus hati-hati, prokes harus kita tetap jaga. Kemudian distancing sosial segala macam itu harus kita Vaksinasi harus ya Pak ya? vaksinasi kita harus giatkan lagi itu pasti seperti itu terus menerus sosialisasi kepada masyarakat. Dengan pandemik ini refocusing, kemudian pemotongan anggaran DID kan gitu, DAU semuanya itu berkurang sehingga APBD Kota Metro yang 2020 itu akan melonjak ke 1 triliun lebih, ini turun lagi kan gitu, jadi 900 lagi kan gitu, kurang lebih seperti itu keadaan APBD Kota Metro seperti itu. Ya, dengan hal keterbatasan itu kita tetap membangun dengan walaupun skala prioritas kan gitu. Makanya oleh sebab itu sering kita
mengadakan hearing, sering kita mengadakan pertemuan dengan eksekutif itu, ayo toh kan gitu, cepet, jangan menunggu masyarakat lagi berbondong-bondong gitu. Artinya ada demo dan sebagainya itu kan ada menjadi satu sebab keterlambatan kita dalam hal mensikapi tentang hal pembangunan jalan contohnya kan gitu. Banyak yang rusak, kemudian banjir hari ini kita diguyur hujan sangat deras ini. Terbukti banjir, walaupun itu dikategorikan bukan bencana. Kalau bencana itu kan lebih dari 6 jam kan gitu, 1 hari kan gitu, harus itu bencana. Ini paling 1 hari, 1 jam, 2 jam, 3 jam sudah larut kan gitu. Tapi tetap itu menimbulkan korban. Gimana tidak ketika kita satu satu pinggang kita ini kemudian barang-barang perabot, elektronik segala macam itu pasti rusak. Motor, mobil sempat terendam. Kami lihat kemarin di Yesrejo ini Jalan Lawu kan seperti itu. Kasihan gitu. Ayo monggo silahkan pemerintah untuk bisa mensikapi, membantu masyarakat itu yang terkena musibah itu. Bantu sembako, membantu misalkan panci wajannya itu pada kentir ya kita bantu kan gitu, seperti itu. Banyak loh seperti itu kita kemarin terjadi seperti itu. Gitu. Kira-kira untuk APBD Kota Metro ini kemarin itu kita sudah tata ya. Nah, oleh sebab itu kita penataan kembali dalam hal pembahasan APBD kemarin, perubahan kita tata kembali dari hasil refocusing kemarin, kemudian kita suguhkan program-program yang kemarin itu kita munculkan kembali yang memang sudah skala prioritas menjadi program kita untuk bisa APBD ini kita tekankan pada eksekutif DPR ini selalu kencang kan gitu. Ayo aspirasi masyarakat itu yang harus kita pedulikan. Kemudian kita membahas APBD itu yang jelas APBD itu harus pro rakyat. Gitu. Harus minimal 50-50, 50% untuk belanja modal dan 50% untuk belanja rutin. Ini kalau bisa lebihlah yang belanja modal untuk pembangunan seperti itu. Artinya pembangunan ini sekarang yang menjadi prioritas ya Pak ya? Iya. Kalau kemarin kan mungkin sempat prioritas ke kesehatan, bidang kesehatan ya Pak ya beberapa tahun lalu. Itu sudah ada kebutuhan dasar ya. Pendidikan, kesehatan itu dasar itu. Kesehatan itu harus 50%, pendidikan itu harus 20%, itu sudah kewajiban. Oke, baik. Nanti kita bincang lagi Pak ya di segmen selanjutnya pemirsa, dan kita akan bincang-bincang lagi dengan narasumber kita masih dengan tema yang sama, bagaimana kiprah DPRD Kota Metro dalam sistem demokrasi. Dialog eksklusif Radar Lampung TV akan segera kembali. Terima kasih pemirsa yang masih bergabung bersama kami, pemirsa masih dalam dialog eksklusif Radar Lampung TV, dan kami masih langsung dari kantor DPRD Kota Metro. Tentunya kami juga masih bersama dengan Wakil Ketua 1 DPRD Kota Metro Bapak Basuki SPD. Kita masih membahas terkait bagaimana kiprah DPRD Kota Metro dalam sistem demokrasi, dan juga tadi sedikit dibahas tentang bagaimana Kota Metro ya Pak ya dalam penganggaran dananya, dan juga bagaimana bisa pemerintahan di Kota Metro ini bisa menyadarkan masyarakatnya untuk bisa menyalurkan aspirasi suaranya pada saat pesta demokrasi, karena memang bagaimana ini kan juga PR besar ya Pak ya, tidak hanya penyelenggara tapi juga pemerintah, bagaimana untuk mengajak masyarakat untuk bisa menyalurkan aspirasinya, suaranya, pilihannya pada saat pesta demokrasi ya. Jangan golput, itu yang paling penting ya. Baik, ini Bapak tercatat sangat aktif menampung aspirasi dari para pengunjuk rasa. Nah, dengan menghadapi mereka, suara-suara dari masyarakat, dari pengunjuk rasa ini langsung Bapak tampung begitu. Nah Pak, kalau boleh tahu Pak, apa sih Pak yang mendasari Pak? Ini kan untuk bertemu dengan pengunjuk rasa ini kan banyak yang deg-degan ya Pak ya? Apa ini Pak ya? Sudah biasa. Sudah biasa ya Pak ya? Apa ini Pak yang melatar belakangi sikap Bapak ini Pak? Iya, itu adalah salah satu demokrasi. Kita harus menghargai dengan semua komponen masyarakat, baik mahasiswa maupun komponen-komponen organisasi masyarakat yang lainnya. Kami siap menampung aspirasi itu. Kami tidak segan-segan dan kami sangat dekat dengan teman-teman, dengan masyarakat yang memang mau artinya demo memberikan satu
aspirasinya, ya silahkan saja. Mm-mm. Baik secara dialogis maupun secara kita di rame-rame di depan kan gitu. Monggo silakan. Demonstrasi itu jangan diartikan sebagai satu hal negatif. Mm-mm. Dengan catatan dilaksanakan dengan damai, dengan Damai. baik, ya kan, tidak merusak fasilitas umum dan Mm-mm. sebagainya. Nah, itulah artinya kita siap menampung itu. Mm-mm. Dan kami sering menghadapi teman-teman pendemo itu, ya memberikan aspirasinya, apa sih yang mereka harapkan, kita dengarkan kan gitu. Kemudian apa yang mereka eh, temui di masyarakat itu sebenarnya ya kita juga menemui di masyarakat itu kejadian. Misalkan barang-barang pokok naik kan gitu, sembako sulit dan BBM ini kemarin ya, ya Pak yang rame. ya BBM dan pembangunan yang dari Kota Metro ini kan Mm-mm. gitu. Nah ini harus kita eh, berikan kesempatan Mm-mm. mereka teman-teman pendemo untuk bisa Mm-mm. aspirasi itu kita bawa, kemudian kita jadikan satu kerja-kerja kita dalam di DPRD ini untuk Mm-mm. menyuarakan. Mm-mm. Artinya DPRD Kota Metro ini sangat apa namanya sangat terbuka sekali dengan masyarakat ini Pak ya, dan yang ingin Iya, memberikan aspirasinya, sarannya. Karena kan wakil rakyat ya Pak ya, harus dekat dengan rakyat ya. kami dekat dengan mahasiswa. Dengan Kami mahasiswa juga dekat. sering nemui mahasiswa, Mm-mm. sering diundang Mm-mm. mahasiswa untuk Mm-mm. ngisi materi-materi dan Mm-mm. sebagainya itu Mm-mm. sering seperti itu. Oke. Pak, kalau kita melihat tadi sempat disinggung banyak masyarakat yang memberikan aspirasinya Iya. terkait pembangunannya. Nah, ini kan kita kalau melihat pembangunan berarti melihat program ya Pak ya. Iya. Kalau Bapak sendiri Pak, dari catatan yang ada, Bapak melihat kinerja kepala daerah yang notabene berasal dari jalur independen ini agak sedikit Iya. menyinggung. Gimana nih Awalnya Pak? iya, mau diapakan ini Mm-mm. teman-teman fraksi Mm-mm. yang memang wali kota kita itu dari independen kan gitu. Mm-mm. Ya harus kita membuka diri, Mm-mm. baik eksekutif maupun legislatif. Mm-mm. Hari ini kita terjadi satu hal yang memang wajar karena kita berdiri di sini hanya untuk melayani masyarakat Mm-mm. kan gitu. Sering Mm-mm. kita artinya mensonding Pak Wali Kota, ayo Pak Wali kan gitu. Artinya eh, aspirasi itu belum kan gitu. Tolong disegerakan kan gitu. Itu ada kejadian apa di sana, ayo kita bareng-bareng kan gitu. Mm-mm. Nah, lama-lama ya biasa-biasa saja kan artinya fine-fine saja ketika kita melayani masyarakat. Dan satu hal kemarin lalu ya sempat sih terjadi kan gitu. Ini maunya apa ini Pak Wali Kota ini kan selalu independen kan gitu. Jadi itu kami mengharapkan untuk bisa bersinergi karena kita salah satu sebagai pelayan masyarakat harus melayani masyarakat dengan baik, baik eksekutif maupun legislatif. Kemudian tentang hal anggaran dan sebagainya, ayo kita bangun bersama untuk kita condong untuk program-program dana-dana itu untuk pro rakyat kan gitu, untuk pembangunan masyarakat baik bidang fisik, ekonomi, sosial budaya, keagamaan dan lain-lain sebagainya. Artinya ini untuk mengajak wali kota untuk bersama-sama membangun, bersinergi ya Pak ya, paling Iya, penting ya Pak ya. seperti itu. Tidak Nah, bisa itu kerja melayani masing-masing, masyarakat, kan nggak untuk bisa. masyarakat semuanya, untuk masyarakat ya. Iya. Karena anggarannya yang ada ini juga untuk masyarakat Untuk juga. masyarakat, walaupun metro ini hanya sedikit, tapi luas wilayahnya kan sedikit. Iya. Hanya 8, berapa kan Iya, gitu iya. kilometer persegi. Penduduknya hanya 173.000, nggak banyak-banyak amat. Dengan APBD yang 900-an kurang lebih itu, ya ayo kita harus giat. Jangan kita Pak Wali harus support untuk hal peningkatan PAD, ya kan? Pendapatan asli daerah. Artinya kita gunakan kata otonomi daerah. Ada undang-undang otonomi daerah dan kita harus mampu untuk menopang menggiatkan untuk peningkatan PAD itu sebesar-besarnya sehingga tidak terlalu kita mengharapkan atau dana-dana dekonstruksi ya dari pusat seperti itu. Kita bisa membangun wilayah kita sendiri ini di Kota Metro ini dengan PAD yang meningkat seperti itu. Harapannya seperti itu. Semangat otonomi daerah.
Masih ditargetkan PAD kita meningkat lagi ya Pak ya? meningkat lagi. Iya, oke. Pak, terakhir nih Pak, catatan Anda nih Pak terkait masalah terkini di Kota Metro sebagai kota visi pendidikan. Terkenal sekali Pak Metro ini dengan kota Iya, pendidikannya Pak ya. Bagaimana dari catatannya? periode Pak Lukman dulu ya kayaknya Heeh, itu mencanangkan Kota Metro sebagai kota mhm, pendidikan. Sampai sekarang itu Kota Metro sebagai kota berpendidikan kan gitu. mhm, Sama lah artinya kata kata itu kita ungkapkan dan kita artikan sama bahwa Kota Metro intinya adalah kota pendidikan. Kota pendidikan dalam hal begini luas, secara mhm, luas sebenarnya. Bukan hanya formal saja, mhm, formal non juga formal. informal Mhm, dan non formal kan gitu. Jadi masyarakat ini kita bawa untuk masyarakat yang berpendidikan mhm, gitu loh. Bukan artian eh, pendidikan secara mhm, formal. mhm, Formal oke mhm, ya, banyak universitas, iya. banyak perguruan tinggi, Sekolah-sekolahnya banyak, sekolah-sekolah, iya. SMA, Mhm, SLTK, mhm, MA kan gitu. Dan SMP negeri swasta semua di Kota Metro lengkap dan bahkan banyak jadi rujukan dari kota kabupaten lain mhm. Kota Metro ini bersekolah di Metro. Mhm, Seperti itu. oke. Artinya sekarang ini masih tetap dengan visi kota pendidikan, luar Iya, biasa sekali pendidikannya di iya, kota Metro. Makanya itu pemerintahnya selalu mengedukasi iya, masyarakat ya, Pak, ya? iya dan Karena banyak teman-teman masyarakatnya harus iya. berpendidikan juga ya. Iya, iya, banyak Baik. anak-anak yang berprestasi di Kota Metro ini. Baik prestasi tentang Olahraga ya, hal Pak, ya? olahraga, baik prestasi tentang akademik, Akademik, iya, sains dan sebagainya itu sains. banyak juara-juara yang memang Kota Metro ini mendapatkan peringkat. Luar Baik biasa. secara Mhm, daerah, mhm, ya kan, provinsi, mhm, nasional, bahkan internasional anak-anak mhm, kita banyak yang mhm, mendapatkan prestasi itu. mhm, luar Nah, biasa. inilah tanggung jawab kita untuk memberikan satu reward, Mhm, tanggung mhm, jawab kita untuk memberikan suatu penghargaan mhm, terhadap mereka, mhm, anak-anak kita yang berprestasi, mhm, sehingga menjadi satu support, menjadi satu semangat, sehingga adik-adik kelasnya, ya kan, bisa juga meniru kakak-kakaknya yang mhm, berprestasi seperti mhm, itu. Karena ada support dari pemerintah Kota Metro. Untuk mhm. hal itu tetap terus kita kita galakkan, tetap harus kita support untuk Didampingi hal juga ya, Pak, ya? ya Mhm, pendampingan, mhm, untuk hal apa memberikan satu ya reward lah mhm. penghargaan terhadap anak-anak mereka yang mempunyai prestasi. Oke, luar biasa sekali. Tapi kita sudah ada di penghujung acara, Pak, dari bincang kita dialog eksklusif bersama dengan DPRD Kota Metro. Pada kali ini luar biasa sekali kiprah DPRD Kota Metro dalam sistem demokrasi. Iya, Sekarang sudah mendekati detik-detik memasuki tahun demokrasi, iya, tahun tahun politik, politik. artinya kita semua ini tidak hanya pemerintah dan tidak ada penyelenggara, tapi juga masyarakat sudah mulai siap-siap nih ya. Milih Iya. nih Pak ya, siapa nih calon-calonnya kan banyak Oh banget ya Pak iya, ya. sudah itu sudah kan gitu. Sepertinya para calon juga sudah mulai pendekatan ya Pak ya kepada masyarakat. Pasti. Sudah mulai kenalan maksudnya ya Pak. Apalagi kita incumbent kan Oh gitu. iya. Oke Pak, sebagai closing statement dari Pak Basuki sebagai Wakil Ketua 1 DPRD Kota Metro, dari perbincangan kita kali ini, apa Pak yang ingin Bapak sampaikan nih sebagai closing statement-nya? Silakan Pak. Ya, kepada masyarakat Metro yang saya cintai, kami mengharapkan untuk kita terus bersabar diri, tawaduk tawakal, tetaplah kita DPRD Kota Metro eh, aspirasi dari masyarakat Kota Metro tetap kita dengarkan, tetap kita laksanakan dengan penataan yang ada, dengan semangat-semangat kita semua, dengan dana-dana pemerintah APBD Kota Metro ini berjalan terus dan tetap skala prioritas artinya. Kemudian untuk menghadapi pesta demokrasi ini, ayo mari kita bersama-sama peduli untuk tentang hal demokrasi ini Mhm, supaya damai, mhm, tertib, aman, tidak mhm, ada kericuhan, mhm, tidak ada saling bermusuhan, semua kita sama dalam hal kita untuk memilih para pemimpin. Dan kami tetap siap aspirasi dan jangan lupa untuk mengklik, melihat apakah kita sudah ada di DPT, di DPS ya, daftar pemilih sementara, mhm, kemudian nanti akan di DPT melalui aplikasi Peduli Hakmu, ya kan gitu. Silahkan untuk
disampaikan itu, dibuka peduli hakmu, tanyakan ke KPU, tanyakan penyelenggara KPU untuk bisa kita jangan sampai kita terlewati hak kita untuk memilih para pemimpin yang ada di Kota Metro ini. Baik pemilihan legislatif maupun presiden maupun pilkada nanti di bulan November kan gitu. Baik gitu. Pak, apalagi ini untuk para pemilih-pemilih pemula ya Pak ya. Pemilih pemula. Yang jumlahnya cukup banyak sekali di Kota Metro ini, jangan lupa untuk bisa klik aplikasinya. Kebanyakan pemilih pemula. Iya. Iya, yang terlewati karena umur ya gitu. Karena umur usia. selisih hari, selisih bulan itu, nah perlu dicermati. Perlu dicermati. Tugas penyelenggara juga ini tugas Pak ya. Pasti kita semua masyarakat juga. Dan juga masyarakatnya harus sadar kalau misalkan mungkin anaknya ya Pak ya, adiknya yang kira-kira sudah 17 tahun ya Pak ya, untuk bisa memberikan haknya, suaranya pada saat memilih, nanti bisa langsung klik aplikasinya tadi ada di Peduli Hakmu, dan dicatatkan di sana. Kalau memang belum tercatat bisa dilaporkan ya di KPU untuk didata dan bisa memberikan suaranya. Pak, terima kasih sudah bincang dengan kami Pak. Sama-sama. Langsung dari kantor DPRD Kota Metro, luar biasa. Terima kasih sekali lagi. Kiprah DPRD Kota Metro dalam sistem demokrasi luar biasa. Persiapan untuk menyambut pesta demokrasi juga sudah siap ya. Mudah-mudahan saja berjalan sesuai dengan harapan semua masyarakat, jujur, adil, luber ya Pak ya. Dan tentunya juga terima kasih pemirsa sudah bergabung bersama kami dalam dialog eksklusif kita kali ini. Saya Fiona Dewi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri, sampai jumpa. Radar TV hebat.